Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring kali ini kita akan membahas tentang teori dasar kemagnetan. Maka kita akan mempelajari satu persatu. Silahkan kalian menyimak dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 4. Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik secara jelas serta menyebutkan contohnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan 3 cara membuat magnet dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan prinsip elektromagnetik dan menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet dengan benar. Kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Ini yang pertama, bisa penggolongannya secara makroskopis. Penggolongan secara makroskopis kita lihat melalui animasi yang saya tampilkan berikut ini. Magnet kita dekatkan dengan benda-benda yang sudah saya beri contoh, kita akan melihat benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ataupun benda-benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita akan melihat animasi satu persatu. Magnet kita dekatkan dengan tembaga. Ternyata tembaga tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga tembaga termasuk benda non-magnetik. Kemudian yang kedua, magnet kita dekatkan dengan karet. Ternyata sama, karet juga tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga karet termasuk benda non-magnetik. Kemudian yang ketiga, magnet kita dekatkan dengan besi. Ternyata magnet dapat ditarik oleh besi, maka besi termasuk benda magnetik. Kemudian yang berikutnya, magnet kita dekatkan dengan baja. Baja juga dapat ditarik oleh magnet, sehingga baja juga termasuk dalam bahan atau benda magnetik. Kemudian, yang berikutnya, magnet kita dekatkan dengan plastik. Ternyata, plastik tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga plastik termasuk benda non-magnetik. Kemudian, magnet kita dekatkan dengan kayu. Kayu juga tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga kayu termasuk benda non-magnetik. Lalu magnet kita dekatkan dengan nikel. Magnet dapat menarik nikel, maka nikel termasuk benda magnetik. Kemudian magnet kita dekatkan dengan kobalt. Ternyata kobalt dapat ditarik oleh magnet sehingga kobalt termasuk benda atau bahan magnet. Penggolongan bahan juga dapat dilakukan secara mikroskopis. Bila ditinjau secara mikroskopik atau atom, benda ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan atau benda feromagnetik. Bahan atau benda feromagnetik adalah bahan-bahan yang ditarik oleh magnet secara kuat. Nah, contoh yang bisa kita lihat melalui animasi tadi adalah besi dan baja, serta juga ada nikel dan kobalt. Kemudian, yang kedua adalah bahan paramagnetik. Bahan-bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, platina, maupun kayu. Dan yang terakhir adalah bahan atau benda diamagnetik. Bahan-bahan yang ditolak oleh magnet. Jadi, ketika kita dekatkan dengan magnet, justru bahan-bahan ini akan ditolak oleh magnet. Contoh, seng, emas, maupun tadi di dalam animasi, contohnya adalah tembaga. Magnet yang dapat berputar bebas secara horizontal selalu menunjuk arah utara selatan. Maka ketika magnet kita gantungkan, kita bisa menentukan arah utara dan selatan. Arah utara dan selatan, arah utara ketika magnet ini menunjuk ke arah utara, maka kutubnya adalah utara. Maka ketika
arah magnet yang menunjuk arah selatan, ini termasuk memiliki kutub selatan. Kemudian yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana dengan ujung magnet yang berputar secara horizontal? Ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk arah utara dinamakan sebagai kutub utara. Sementara, ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk arah selatan dinamakan kutub selatan. Gaya tarik magnet yang terkuat adalah pada kutub-kutubnya. Mari kita perhatikan animasi berikut ini. Magnet kita letakkan di tengah kertas, kemudian kita beri serbuk besi. Bagaimana yang terjadi? Ternyata serbuk-serbuk besi ini akan berkumpul, yang paling terbanyak adalah di kutub-kutub magnet. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik magnet yang terbesar adalah pada kutub-kutubnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ketika magnet sejenis ataupun tidak sejenis kita dekatkan, bagaimana reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah kutub yang tidak sejenis. Bila kutub tidak sejenis kita dekatkan, ternyata melalui animasi pun dapat terlihat bahwa ketika didekatkan kutub-kutub yang tidak sejenis, reaksinya adalah saling tarik. Kemudian yang kedua, ketika magnet ini kutubnya sejenis kita dekatkan. Kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling menolak. Ketika ada sebuah magnet batang, kemudian magnet ini kita potong-potong menjadi beberapa bagian, dia akan membentuk magnet yang baru. Ketika kita potong dari 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4 dan seterusnya, dia akan membentuk magnet-magnet baru. Magnet baru terbentuk dari magnet-magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Maka dia akan berubah menjadi magnet yang utuh dengan memiliki kutub-kutub yang sama dengan magnet yang di awal tadi, memiliki kutub utara dan selatan. Bagaimana perbedaan baja yang bersifat magnet dengan baja yang bukan magnet? Baja yang bersifat magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur, sementara baja yang bukan magnet ini memiliki susunan magnet elementer yang tidak teratur. Ini bisa dilihat di dalam gambar bahwa ketika baja bukan magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi. Baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya sukar berputar. Sementara besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa baja ketika dibuat menjadi magnet, dia akan sulit dihilangkan sifat kemagnetannya. Sedangkan besi ini lebih mudah menghilangkan sifat. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet bisa dilakukan dengan 3 cara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Besi atau baja kita gosok dengan magnet tetap. Kemudian bagaimana aturan penggosokannya? Kita menggosok dengan satu arah. Maka contoh yang ditampilkan di dalam animasi, kita menggosok besi atau baja dengan kutub utara dengan satu. Yang perlu diperhatikan adalah proses penggosokan ini satu arah, tidak boleh bolak-balik. Lalu bagaimana kutub-kutub yang terbentuk pada besi atau baja yang kita ubah menjadi magnet? Ujung yang lepas dari penggosokan akan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Sehingga ujung yang lepas dari penggosokan ini adalah sebelah kanan. Maka sebelah kanan ini karena yang dipakai untuk menggosok adalah kutub utara, maka yang sebelah kanan karena berlawanan, maka dia akan membentuk kutub selatan. Nah, yang sebelah kiri sebaliknya. Kalau di sebelah kanan sudah kutub selatan, maka sebelah kirinya adalah kutub utara.
Kemudian yang kedua adalah dengan cara mengalirkan arus listrik DC. Ketika saklar belum kita hidupkan, partikel-partikel elementernya, magnet elementernya ini bentuknya tidak teratur. Tetapi ketika kita tutup saklarnya, maka magnet elementernya akan tersusun dengan rapi. Berarti ini membuktikan apa? Besi tersebut atau baja ini sudah berubah menjadi magnet. Ketika aliran listrik kita putus, maka akan kembali ke sifat semula. Kemudian, kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan genggaman tangan kanan. Ibu jari ini ditunjukkan, ya, ibu jari ini menunjukkan kutub utara, sementara arah arus listrik ditunjukkan oleh arah keempat jari kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan induksi atau mendekatkan magnet dengan benda yang akan kita jadikan magnet. Besi ini ketika belum didekatkan dengan magnet, dia belum berubah menjadi magnet. Ketika kita dekatkan dengan paku, dia tidak akan bisa menarik paku, tetapi akan berbeda ketika kita dekatkan dengan magnet, maka besi tersebut berubah menjadi magnet. Besi ini menjadi magnet pada saat didekat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan benda bisa dihilangkan dengan cara dipanaskan, dipukul-pukul, dijatuhkan, ataupun ditaruh atau diletakkan di dalam medan listrik. Magnet yang dipanaskan, partikel-partikel penyusun magnet menerima tambahan energi yang dapat membuat getaran partikelnya semakin cepat. Jika getaran partikel semakin cepat, dapat menyebabkan susunan magnet-magnet elementernya menjadi berubah dan tidak teratur. Nah, ketika susunan magnet-magnet elementernya tidak teratur, berarti sifat kemagnetannya akan. Lalu berikutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Ketika besi ditaburkan di sekitar magnet, dia akan membentuk garis-garis gaya. Di dalam gambar, kalian bisa memperhatikan dengan jelas bagaimana garis-garis gaya yang terbentuk. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi ini adalah disebut sebagai garis-garis gaya magnet. Bagaimana ketentuan garis-garis gaya magnet? Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian, antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Ini ditunjukkan juga melalui gambar, bisa dilihat. Kemudian, daerah yang garis gaya magnetnya rapat, ini menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis gaya magnetnya renggang, menunjukkan medan magnetnya lemah. Bisa diperhatikan di gambar bahwa garis gaya yang rapat, ya, garis-garis gaya magnet yang rapat ini terletak di ujung-ujung magnet atau di kutub-kutub magnet. Maka bisa disimpulkan di ujung-ujung magnet, di kutub-kutub magnet ini memiliki gaya magnet atau medan magnet yang sangat kuat. Pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Kita akan melihat satu persatu kutub-kutub magnet kita dekatkan, baik itu yang senama atau tidak senama. Yang pertama, kutub utara magnet kita dekatkan dengan kutub utara. Maka kita akan melihat bagaimana garis gaya yang terbentuk lengkungan dari utara menuju selatan. Keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Ternyata ya, yang terbentuk lengkungannya tidak keluar tetapi justru masuk. Maka bisa dikatakan bahwa betul bahwa garis-garis gaya magnet dari arah utara ke selatan.
Kita akan melihat bagaimana ketika kutub utara magnet kita dekatkan dengan kutub utara magnet, maka garis-garis lengkung yang terbentuk, serbuk-serbuk besi ini adalah dari utara menuju ke selatan. Maka bisa digambarkan dengan jelas digambar di bawahnya bahwa garis-garis gaya dari utara menuju ke arah selatan. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Jangan lupa setelah kalian mempelajari materi ini, silahkan mengerjakan uji kompetensi pada menu tugas melalui tautan link pada web pembelajaran kita. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sekian pembelajaran kita kali ini, sampai berjumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya.